Kutanya lagi puasamu, yang kutanya otakmu. Wa yaj'alur rijsa alladzina la yaqilun, tetap akan ku azab, tetap akan ku beri murkaku, kata Allah, orang-orang alladzina la yaqilun, orang yang tak pandai menggunakan otaknya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka yaltalmisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Rasulullah menjelaskan, siapa-siapa yang mau datang untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dilapangkan dan dipermudahlah oleh Allah langkahnya untuk masuk pintu surga Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir inilah insya Allah jadi calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa ataupun serta yang mewakili, kalaupun datang, tapi alhamdulillah datang Pak ya. Datang alhamdulillah. Dan seluruh aparatur desa yang hadir, RT, RW, Bapak Kadus, dan seluruh yang hadir. Kemudian yang saya muliakan Imam Masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang saya banggakan Ketua Panitia yang sudah bersusah payah untuk mengumpulkan kita semua ini. Yang mungkin yang jelas juga ibu-ibu yang insya Allah semua ibu-ibu semua menjadi penghuni surga Allah. Amin. Tentu anak-anak kami doakan menjadi anak soleh dan soleha. Dan yang jelas semua kita, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, insya Allah semua kita ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepertinya kedua kalinya saya ke masjid ini ya Pak ya. Yang mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dengarkan insya Allah menjadi al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, bisa diamal ibadahkan dan bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Mari tolong aminkan doa saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam acara pengajian ini dihapuskan oleh Allah segala dosa-dosanya. Ya Allah, bagi yang hadir pada malam hari ini, kalau seandainya Engkau beri penyakit, tolong angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Kalau mereka sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Amin. Kalau mereka punya penyakit dalam, mau ginjal ataupun penyakit apapun, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Amin. Kalau ada yang hari ini hadir yang mempunyai hutang yang banyak, tolong ya Allah, sepulang dari ini lupakanlah orang yang ngutangkan itu ya Allah. Amin. Oh, banyak hutang awak itu, langsung diaminkannya. Yang jelas mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering membaca tahtim.
Di sini ada yasinan Pak Imam. Eneng yasinan nang kene Pak. Eneng. Iku kan eneng nang tahtim itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Yang artinya, Bapak tahu artinya Wak? Ya kalau nggak tahu biar ku kartikan aja Wak ya. Tidaklah Allah uji seseorang terkecuali orang itu sanggup untuk menerima ujiannya. Jadi ada suatu kisah pada zaman Rasulullah, ada ibu-ibu yang ketika lahir anaknya sampai umur 3,5 tahun tak sembuh-sembuh Pak, sakit anak ini. Siapa sih yang tak sayang sama anak? 9 bulan 10 hari dalam kandungan, ketika melahirkan bercampur keringat, air mata dan darah, detik-detik nak melahirkan, bahkan rela bertukar nyawa. Ya ndak Bu? Sakit ndak melahirkan Bu? Nyesal? Berarti kan nggak sakit Bu. Akhirnya anaknya nggak sembuh-sembuh. Kalau mohon maaf, kalau bawa zaman sekarang, rumah sakit mana sih yang nggak didatangi ibu itu? Mulai dari rumah sakit Prima sampai ke awal bros, semua dari disampaikan dan didatangi. Cuma itu kan tidak zaman sekarang. Ini zaman Rasul, tidak ada kedokteran, yang ada tabib. Cuma akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena udah mangkel nek ngomong Jawa wis nggak tahan tenan. Apa kata ibu tuh? Ya Allah ya Rabb, aku sudah tak tahan melihat sedihnya hatiku melihat anakku sakit terus-terusan ya Allah. Aku bernazar ya Allah, kalau sembuh anakku, aku bernazar ngasih setan makan. Setan mau dikasih makan. Saking kesalnya, saking inginnya anaknya sembuh Pak. Singkat cerita, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti jadi bulan, bulan berangkat. Hampir 9 bulan berturut-turut ibu tuh berobat sekaligus ingin dapat kesembuhan. Akhirnya atas izin Allah anaknya sembuh, alhamdulillah. Cuma waktu anak sakit dia pusing, pingin anak sembuh. Sekarang anaknya sembuh, mumet. Gimana nggak mumet dan pusingnya? Mau nyari setan. Gimana lah nyarinya nih? Akhirnya mentok pemikiran dia, pergi ke rumah Rasulullah. Rasul ya, saya kemarin anak saya diuji oleh Allah sakit sampai bertahun-tahun. Kalau aku bernazar sama Allah, kalau anakku sembuh, aku nazarnya ngasih setan makan. Pertanyaan saya Rasul, gimana cara saya ngebayar nazar saya? Gimana mau nyari setan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Udahlah Bu, nggak usah bingung-bingung. Wis kowe bontot teriko, bawa makananmu, pergilah kau ke tempat pengajian. Kau tengok tuh siapa yang tidur kau kasih. Ya wawak wedok nih tadi udah siap-siap bawa bontot, bukan dengerin ceramah, asik nengok orang siapa yang tidur Wak. Rupanya dari asik sekian ceramah ada waktu anggo. Udah bubar semua, bawa wedoknya manggil, Wak sini Wak. Apa nak? Eneng rezeki ente Eriko. Apa iku panganan? Wah ya alhamdulillah. Tapi aku ada tekon karo Riko. Omongi wawak ego. Ngopo Wak? Masa wong akeh sing teko nggoraku ae sing Riko kei. Sakjane ngoponya? Biyen aku dia kasih Allah ujian Pak. Kalau anakku sembuh, aku ngasih setan makan. Kalau kata Rasulullah, cara nyari setan yang iso mangan, kau carilah tempat pengajian sing wonge turu. Tak mau tak delok sing turu yang goriko. Nah, jadi kalau ada juga yang tidur dalam pengajian ini, apa namanya Pak? Wawak yang ngomong ya, aku enggak.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mulailah kupas sedikit pengajian pelan. Nah, kena susah Bu jadi ustadz nih. Ceramahnya lurus saja, nggak akan didengarkan orang itu. Dia cerita dan orang-orang pun pasti cerita. Karena model penceramah itu dia tahu Pak, dan jamaah itu pun pintar. Ada yang namanya jamaah itu sami'na wa ata'na. Dia dengarkan ilmu dan mau dia amalkan. Mudah-mudahan inilah orangnya. Yang tipe nomor 2, orang dengar ceramah itu sami'na wa asoina. Dia dengarkan tapi nggak open Wak. Asal udah dapat aja dikasih dinas perbadokan cekekan, ya wes, mampuslah kau, bobuil lah mulut kau ceramah itu. Penting aku udah dapat katanya. Ini nomor 2, tapi di sini insya Allah nggak ada. Yang nomor 3 ada yang sami'na wa bisik-bisikna. Awak mulai ceramah dia mulai bisik-bisik. Ini bapak biar ketok iku. Tapi kok makin ganteng aja. Nah ini contohnya. Yang paling tak saya suka nomor 4, sami'na wa ngantukna. Nah makanya Pak, supaya saya nih ceramah nih, siapapun penceramah supaya semangat ketika penceramah, lihat bapak, lihat ibu, tolong diangguk-anggukkan penceramah itu Bu. Nah coba Wak, angguk-angguk Wak. Karena ada walaupun mengangguk ini 3 model ngangguk. 1 ngangguk karena paham. Oh iya juga, itu paham. Yang kedua ada ngangguk ikut-ikutan. Ditengoknya kanan ngangguk, kiri ngangguk, ini pun ngangguk-ngangguk. Model orang macam ini jangankan isi ceramah, judulnya pun nggak tahu dia. Dan yang paling nomor bahaya nomor 3 Wak ya, ngangguk karena nahan janganlah sampai itu terjadi, insya Allah. Oke Bapak Ibu, kita mulai pengajian sedikit. Bukalah hatimu, buka telingamu, karena pengajian malam ini agak beda dengan malam-malam yang tempat lainnya. Hari ini aku mengupas agak kasar sedikit bunyinya Pak. Sanggup Pak ya? Karena saya ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Kami ini orang Sumatera Utara, buka kulit nampak isi, mau marah-marahlah. Saya sudah menerima konsekuensinya. Paling kalau Bapak nggak suka sama saya, besok nggak diundang, biarin. Tempat lain banyak kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini kita mulai masuk sedikit Pak, pelajaran biar ada ilmu yang dibawa pulang. Isra wal Mi'raj adalah suatu perjalanan yang sangat amat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat amat luar biasa? 3 alam ditempuh Rasul sampai melihat surga dan neraka hanya dalam 6 jam. 1/3 malam nyampe lagi ke rumahnya. Secara akal impossible, nggak mungkin. Secara logika tak masuk akal. Yang mau saya kupas hari ini Bapak Ibu dengarkan. Kalau orang sini selain bahasanya akal, bahasa lainnya akal itu apa Pak? Wah, selain akal, bahasa kata lain dari akal apa namanya Wak? Tak masuk otak. Ini dengar, ini yang mau kupas. Wak, jadi gini ceritanya nih Wak. Ada bapak-bapak pakai jubah, udah kayak Batman panjangnya. Nek gulungan kepalanya udah besar gulungan benangkong doa. Datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Aku pun baru kenal sama Wawa itu. Dia masuk. Salam, cepika-cepiki. Duduk. Singkat cerita, cerita apa kata dia? Ustaz, di dalam mobil sakjane eneng wong omaku, tapi deknen malu arek metu. Alhamdulillah adil ya. Anakku 3 dalam mobil, 1 tidur, itulah dijaga mamaknya. 2 anakku laki-laki perempuan hafizah. Alhamdulillah Wak, bilang. Kalau masalah sholat Ustaz hanya sama aku lah.
Belum pernah hampir 20 tahun nih aku tinggal sholatku Pak Ustadz. Baik sholat sendiri maupun jamaah, 20 tahun aku belum pernah tinggal sholatku Pak Ustadz. Ya alhamdulillah wak, tak omong. Kalau masalah tahajud, belum lagi ayam kokok aku udah bangun Ustadz. Kalau masalah duha, terbit setinggi naik ukuran pohon sawit matahari, aku udah sholat duha. Kalau masalah Senin Kamis nggak usah tanya Ustadz. Sampai sari wawan bibirku Senin dan Kamis puasa. Intinya kan maaf cerita, dia menceritakan seluruh amal kebaikannya. Paham Bapak Ibu? Lantas ujung-ujungnya dia nanya, Pak Ustadz, kira-kira masuk surga nggak aku Pak Ustadz? Ku tengok muka Wawa itu dari atas sampai bawah, karena dia nanya, kira-kira aku dapat masuk surga nggak Pak Ustadz? Ini jangan tersinggung Pak ya, Pak, Bu. Kalau ku tengok dari muka-muka bapak semua ibu-ibu yang hadir ini, ku tengok semuanya enggak semuanya masuk surga Wak. Nengok-nengok dari mukanya memang. Bu, kalau itu pertanyaan Wak, aku bilang, lihat surat Yunus ayat 100. Di dalam surat Yunus tuh Allah tak tanya salatmu. Di dalam surat Yunus ayat 100 itu Allah tak tanya puasa Ramadanmu. Allah tak tanya zakat fitrahmu. Allah tak tanya haji dan umrahmu. Allah tak tanya seluruh duha sunnahmu dan lain-lainnya. Yang Allah tanya satu, wa yaj'alur rijsa alladzina la yaqilun. Apa kata Allah dalam surat Yunus? Aku tak kutanya lagi salatmu, tak kutanya lagi puasamu, yang kutanya otakmu. Wa yaj'alur rijsa alladzina la yaqilun. Tetap akan ku azab, tetap akan ku beri murkaku kata Allah orang-orang alladzina la yaqilun, orang yang tak pandai menggunakan otaknya. Oh, kurang ajar Bapak Budi. Di otak-otak ke pula awak. Kenapa duwe otak itu? Bu, saya kemarin di Ujung Batu duduk di rumah sakit awal bros. Datang ibu-ibu dari Pasir Pengarayan. Tapi saya buat bahasa ibu-ibu itulah. Orang Pasir Pengarayan dia nanya, mau Ustaz, apa jaknya Ustaz Siko? Ngapa Ustaz di sini? Itu bahasanya. Nggak ada, lagi istirahat, lihat nengok keluarga yang juga cek. Aku bilang, Pak Ustadz tolong doakan Pak Ustadz, lakiku masuk rumah sakit. Lakiku masuk rumah sakit. Mau ngapain laki ibu? Penyakit apa? Mau dioperasi otaknya Pak Ustadz. Oh, nggak lama udah cerita datang dokternya pakai baju putih keluar. Keluarga si Pulan siapa Bu? Oh saya Pak Ustadz, saya Pak dokter. Apa kata dokternya? Maaf Bu, kami sudah berusaha nak operasi otak suami ibu, tapi kami tak bisa mengoperasinya. Kenapa dokter? Kata ibu tuh, karena suami ibu nggak punya otak. Ini kata dokternya. Nah sekarang kan kita kaji otak. Otak itu 7 Pak. Ketika saya belajar dengan Tengku Maulana Aceh, otak itu 7. Tak ditengok Allah salatmu, tak ditanya Allah puasamu, tak ditanya Allah banyaknya kau bersedekah, tapi yang Allah tanya, wa yaj'alur rijsa alladzina la yaqilun. Sudahkah kau gunakan otakmu? 1, otak ada 7. 1 otak tengah, 2 otak bawah, 3 otak atas, 4 otak kanan, 5 otak kiri, 6 otak depan, 7 otak belah. Kita lihat otak yang mana. Walaupun ahli ibadah kena azab, tengok 1 otak tengah. Bonggate ke bonggak lagi. Cek gate ke kan Bu? Otak tengah itu adalah untuk penyelamatan dirimu. Kalau ada orang di daerah Petapahan RW 2, RW 06 ini yang tercandu narkoba, yang tercandu judi online sampai yang ada di rumahnya dijual-jualnya, dipastikan otak tengahnya tak berfungsi. Nggak duwe otak tengah wong itu.
Karena otak tengah itu seharusnya menyelamatkan diri dia. Nyambung, Bu? Oh, alhamdulillah Pak Ustadz, otak tengahku sehat kok. Aku nggak narkoba. Oke, cek otak bawahmu. Nah, ini dia. Otak bawah tuh untuk dirimu kepada anak istrimu. Kalau dia seorang pemimpin, otak bawah itulah yang digunakan untuk bagaimana ke masyarakatnya. Kalau ada orang yang hanya baik ke dirinya, ke anak istrinya tak baik, ringan tangan, sampai ijo-ijo muka ini yang ditampar dan ditapok, itu otak bawahnya rusak. Wong yang koyok ngono iku sakjane ya teko memang. Ya wonge nganggo kupiah memang. Tapi nggak usah disebutkan siapa dia. Kalau dia pemimpin, kalau dia orang pedesaan, kalau dia orang-orang pemimpin, kalau pemimpinnya hanya memperbaiki diri dia sendiri, hanya mengayakan diri sendiri, hanya mementingkan keperluan sendiri, tak dipentingkannya orang-orang masyarakat yang dipimpinnya, berarti otak bawahnya rusak. Tapi gue tengok kalau pemimpin sini insya Allah nih, insya Allah. Ah? Wah, jangan bilang rusak, wah. Insya Allah baik dia. Kalau tidaklah kena pemimpin yang baik, mana berkumpul orang sebanyak ini? Alhamdulillah. Oh Pak Ustadz, otak bawahku sehat Pak Ustadz. Aku sama anak biniku baik. Oke, cek otak atasmu. Bu, Ibu terdiam ini marah atau kadang nggak nyambung? Nyambung kan, Bu? Kalau otak tengahmu baik, otak bawahmu bagus, cek otak atasmu. Otak atas itu siapa? Untuk dirimu kepada ayah emakmu. Untuk dirimu, Pak, kepada ayah emakmu, mertua laki-laki, mertua perempuan. Kadang ada di antara kita nih, Pak, sama diri kita baik, sama anak bini, semua yang dipinta bini kasih, semua yang diinginkan anak beri. Tapi ketika mamaknya minta, oh nak, ini kan dekat lagi bulan puasa, nek ending rezekimu, mbok kei ngopo kami. Ini contohnya kata mamaknya. Apa kata lakinya? Minta teh kondisi yo karo wong omahku yo. Jijik kali aku nengok orang macam gitu. Itu laki takut bini itu untuk apa? Tapi kalau aku tengok sini ya nggak ada orang macam gitu, nggak ada ngaku. Pak, ini kadang-kadang kita terbalik, Bu. Ibu, kalau datang ayah emak kandungnya, oh diservis habis. Ayam kampung tekangkang dibakar. Semua yang mau diminta dikasih kalau ayah emak kandungnya yang datang. Jangan mertuanya. Kalau pas mertuanya datang, mulut bisa diikat, kening bekedut macam dompet tanggung bulan, mukanya masam macam jeruk purut kepijak gajah. Kalau ayah kandungnya dimasakkan yang enak-enak, datang mertuanya, kacang tanah sama kepala iwak teri. Udahlah, kakek itu nggak punya untung. Yo kelemot aja lah mangannya. Sampai ditanya sama cucunya, kakek kok lama kali mangannya kek. Nangis kakek iku. Yo piye lah, mamakmu iku masa awak teko dikei panganan kacang tanah. Apa enggak duwe utak mamakmu itu katanya. Ini kata wak itu memang. Bu, jangan kau beda-bedakan mana orang tua, mana mertua. Paham, wak? Insyaallah. Oh Pak Ustadz, alhamdulillah. Kami sama diriku baik, sama anak istriku baik. Kalau aku pemimpin, sudah ku pimpin masyarakatku dengan baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku dengan orang tuaku baik, dengan mertuaku baik, semua baik. Oh alhamdulillah, tidak sehat dan.
Tengok otak kanan. Otak kanan itu apa? Otak kanan untuk semua kita yang hadir, Pak. Kalau ada di kampung ini melaksanakan hal-hal yang baik untuk kemaslahatan umat, tapi dia nggak dukung, tapi dia nggak mau mendukung hal-hal yang positif tersebut, cukup dengan satu hal itu saja, ahli ibadah pun kau, wa yaj'alur rijsah alladzina la yaqilun, tetap akan kuberi azab karena kau tak pandai menggunakan otakmu, kata Allah. Kalau mau marah bapak, marahlah sama Allah. Karena aku menyampaikan, kulil hakun walau kana muron, sampaikan sesuatu walaupun pahit. Lanjut Pak. Yud. Oh alhamdulillah Pak Ustadz, kami semua sepakat, kami semua kompak, alhamdulillah. Tengok otak kiri. Otak kiri untuk apa? Untuk diri kita semua. Kalau ada di satu tempat daerah ini orang melakukan maksiat, tapi riko monggor meneng-meneng ae, negor gak gelem, ngei pengertian gak mau, kau diamkan orang melakukan maksiat itu, tak berani lidahmu untuk menegurnya. Cukup dengan itu, walaupun kau ahli ibadah, wa yaj'alur rijsah alladzina la yaqilun, tetap kau kena azab oleh Allah karena tak pandai menggunakan otakmu. Oh, noto Pak. Terus nomor berapa? Nomor 6. Otak depan, otak belakang. Otak depan, otak belakang ini Pak, sebab akibat. Kalau ada wawak-wawak yang udah tua sampai hari ini nggak juga bisa baca Al-Quran, itu sebab di masa kecilmu tak belajar, mengakibatkan sewaktu tua engkau tak pandai baca Al-Quran. Itu kan sebab akibat. Kalau ingin bapak ibu masuk surga Allah, buatlah sebab sebelum kau mati. Yang hal yang baik-baik pasti mengakibatkan Allah masukkan dirimu ke dalam surga Allah. Tapi kalau sebab yang kau buat di masa hidupmu hanya maksiat, hanya hal-hal dosa, pasti diakibatkan kamu masuk ke dalam neraka Allah. Makanya pemikiran yang otak depan, otak belakang itu sebab akibat. Kalau tak ingin dapat masalah, buatlah sebab-sebab yang baik. Pasti posisi kita menjadi baik. Inna khairon fa khairun wa inna syarrun fa syarrun. Kalau kau melakukan baik, pasti mendapatkan yang baik. Kalau kau melakukan yang tidak baik, pasti juga akan menerima balasan yang tidak baik itu. Mau nyambung enggak lagi. Bebuih mulut awak, nyambung nyawa. Wah. Nah ini minta maaf Wak, maklumlah saya kan bukan ustadz kondang Wak, saya ustadz antar RT, jadi saya nggak khawatir orang antar RT kok nggak diundang kan nggak masalah. Kalau ustadz kondang itu ya Wak, takut dia ceramahnya cuma nyindir-nyindir, nih aku nggak mempan, nggak diundang sini pun ya nggak opo-opo, penting di hadapanku sama Allah udah aku sampaikan ya Allah, sama orang Petapahan RT 28 RW 6 tuh udah aku sampaikan masalah otak ya Allah. Kalau mereka juga nggak dipakai otaknya ya bukan salah aku ya Allah, aku gitu besok Wak. Nyambung Wak. Pulang dari sini kalau yang nggak datang, siapa mau sing ceramah Pak Budi? Masalah apa? Masalah otak. Kue duwe otak nggak? Nek duwe sehat gak ngono kayak Wak. Cuma kalau kena tampar bikin Wak itu jangan salahkan aku. Inilah gara-gara Ustadz Budi gak punya otak itu katanya. Wak pula kena ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak Ibu. Lanjut. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah. Ini kita mau berangkat Isra Mi'raj ya Rasul. Iya. Ini kusuguhkan oleh, kata Jibril, kusuguhkan 2 minuman, kata Rasul, kata Jibril kepada Rasulullah. 1 susu, anggap arkuah ini arak. 1 susu, 1 arak. Apa kata Jibril Pak? Ambil, pilih, minum. Kata Jibril, pilih, ambil, minum. Rasulullah spontan ngambil susu. Nah, ini contohnya. Contoh loh Wak, nanti nggak dicontohkan Riko nggak paham.
Apa kata Jibril? Shadaqta ya Rasulullah, benar pilihanmu Rasul. Laqad asabta, kau tak salah pilih. Kalau aku ngambil arak, kata Rasulullah, banyak umatmu yang suka mabok. Nabi milih susu saja. Banyak warga kita kalau pas eneng duit itu suka mabok-mabokan. Dibelinya lah mulai dari birria sampai ke whisky. Ada yang mereknya Watopi Miringia, bahkan yang paling termurah Watuaia. Nek nang kene ke, nang dituku tua wak. Hah? Sempat waktu tahu sering berarti waktu beli tua. Orang Nabi milih susu aja banyak orang yang mabuk-mabukan, apalagi Rasul milih arak. Cuma di situ ada kalimat barakna haulahu, sudah diberkahi oleh Allah, takkan tercemar perjalanan Rasulullah. Jadi Pak, Rasulullah SAW itu berangkatnya dari Haram ke Aqsa, itu alam manusia. Dari Aqsa ke langit ketujuh, alam malakut, alam para malaikat. Dari alam langit ketujuh sampai Rob, Sidratul Muntaha, tiang aras, sampai ke hadapan Allah, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Makanya 3 alam ditempuh hanya 6 jam Pak. Makanya nggak masuk akal. Bu, ibu, bu, orang yang berjalan sampai akhirat ya Rasulullah, dia ngelihat surga dan neraka. Rupanya Rasulullah Pak, pas masuk ke surga Rasulullah masuk sama Jibril. Tapi waktu nengok neraka, Rasul tak masuk neraka Pak, nengok-nengok dari jauh aja Pak. Makanya tengoklah kanan kiri wawak yang duduk sekarang nih. Kalau nggak ada dia di surga, cak tengok di neraka Wak. Mana tahu ada besok kan. Tapi kalau nggak juga ada di neraka, jangan wawak sibuk nyari di neraka lain. Mungkin dia di surga yang di atasnya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, hanya Rasulullah lah yang berjalan sampai akhirat. Kalau manusia menuju akhirat banyak Pak. Menuju akhirat banyak, itulah yang sampai ke alam kubur tuh. Tapi kan nggak pernah balik lagi Wak. Dulu pernah ada cerita, kalau di kampung ini entah ada tanda. Kisahnya ada kubur berlubang, dia keluar lagi. Pernah ibu pernah mendengar cerita itu waktu kecil-kecil dulu? Namanya hantu Anggau. Kuburnya berlubang, nggak terima bumi, metu meneh omongi mayate. Itu jam setengah malam, jam 1, jam 2, dia datang ke rumah keluarganya minta nasi. Itu suaranya itu Wak, gendeng suaranya. Dan baunya itu kalau datang bau tai ayam lincung baunya tuh. Iya memang betul tuh Wak. Dan dia bersuara minta nasi, minta sego sejo. Dia di pokoknya pintu awak. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena ibu-ibu udah pakai magicom. Nggak eneng-meneng, sego yang dingin itu nggak ada lagi. Berhentilah hantu Anggau tuh Pak. Ini hanya sebuah cerita. Tapi itu nggak ada sebenarnya. Kalaupun ada terjadi di sini, kasihan betul lah Wak tuh, banyak betul berarti dosanya, nggak diterima bumi. Tapi itu hanya sebuah kisah saja, nggak ada ternyata sejarah itu. Tapi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, ini yang mau kita tengok. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, setahu ibu setiap tahun mengadakan Isra Mi'raj, sejarah yang diceramaikan sama Ustadz, apa yang salah satu diperlihatkan Allah kepada Rasulullah? Seingat ibu, coba Bu. Gimana Wak? Lambe panjang. Yang mananya? Bu, Pak, seingat Bapak apa Pak? Seingat Bapak sejarah Isra Mi'raj yang ustadz-ustadz lain menceritakan setiap tahun, apa yang teringat sama Bapak? Masa nggak ada satu pun Wak?
Satu aja Wak, biar itu untuk bahan ceramah kita. Perintah sholat. Hah? Perintah sholat. Perintah? Rupanya Rasulullah menjumpai wawa-wawa yang ngambil martil, Wak. Dipukulnya batunya sendiri, kelopak sampai pecah-pecah keluar otak benaknya. Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, wawa itu kok tenang, kok mukul kepalanya, kenapa rupanya? Apa kata Jibril? Itulah orang-orang yang selalu meninggalkan perintah Tahun dulu udah aku ibaratkan manusia nggak sholat tuh kayak anjing. Masih ingat Bapak bahasa itu kan? Jangan mau juga kita seperti itu, Pak. Alasan kita nggak sholat nggak masuk akal, Pak. Makanya jangan kau tinggalkan sholatmu. Jangan pernah kau tinggalkan sholatmu sekalipun. Karena sholat itulah tiang agamamu, Pak. Makanya waktu saya ceramah-ceramah begini, pergi saya ke daerah Langkat, ada ustadz yang ceramah. Apa kata ustadz tuh? Siapa yang nggak sholat, uang gila. Ini kata ustadz itu loh, Pak. Aku cuma nyampaikan kata ustadz itu aja. Siapa sih nggak gelem sholat, itu uang gila. Sampai 3 kali berturut-turut disampaikan Pak Ustadz itu. Oh, jemaah langsung berdiri emosi. Ustadz, ojo ngono lah Ustadz. Masa kami Ustadz katakan gila katanya. Oh, apa kata Ustadz itu? Syarat baru wajib sholat 3. Islam, balik, berakal. Riko Islam, yo Islam lawa. Gak percaya delok lah nang KTP ku. Oh iya Islam. Oke. Kalau kau Islam, syarat kedua kau balik. Balik itu apa? Sudah sampai cukup umur. Oh, wes nggak balik meneh, Wak. Bapak balik meneh, wes duwe cucu kok. Oh, kok nggak sholat Riko? Tengok yang nomor 3. Eneng akale. Yo sadar aku, Pak. Orang gila itulah yang tak wajib sholat. Berarti kalau kita mau nggak mau sholat, mintalah sama Allah gila, Wak. Ya Allah, gila ke laku kan ada kewajiban sholat. Wah, makanya kalau kita juga nggak mau sholat, itu sama dengan kayak orang gila. Ya teko ngiku bengiki kok. Sing gila-gila iku ya teko memang. Oke, Wak. Jangan marah, Wak ya. Karena kalau ceramah bahasa yang lembut nggak mempan, Wak. Kadang udah dikasari gini aja ya nggak mempan kok. Alah sok-sokan Riko start. Nek Riko ya lah nggak sholat nggo ceramah Assalamualaikum pertama, assalamualaikum terakhir, jelas amplop. Nek kami kan hari kerja dhisik. Nggak ada alasan tinggal sholat. Ayo Bu, kan ada lagu tuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Untuk apa kau hidup bertahun-tahun kalau hanya menumpuk-numpuk dosa, Pak? Mendingan minta aja cepat dah selesai daripada kita numpuk-numpuk dosa. 1000 tahun pun kau dikasih hidup, kalau tak mau ibadah, mubazir hidupnya. 1 poin, jangan tinggalkan Sholat. Berarti kalau nggak sholat uang ini bukan kata saya ya Wak ya, kata Ustadz yang di Binjai itu. Lanjut Wak. Lanjut. Selanjutnya Rasulullah berangkat sampai saking kencangnya buruk itu kan seperti kilat. Ada yang nak memotong saking kencangnya, Pak. Sampai ada yang nak menyalip buruk itu. Jibril ditanya oleh Rasulullah, Jibril, ya Rasul, siapa yang nak menyalip kendaraan kita tadi? Oh, nah iku malaikat itu namanya jin ifrit. Siapa Jibril? Jin ifrit.
Kalau aku berhenti dengan panggilan dia, apa yang terjadi Jibril? Apa kata Rasulullah? Kalau kau berhenti dengan panggilan jin iblis itu, hai Rasulullah, banyaklah umatmu yang di dunia besok suka percaya kepada dukun. Di luar dukun beranak wak ya. Di luar dukun orang yang demam nanti ambil kunyit belok kiri belok kanan, itu ndak masuk. Dia kan ada dukun yang tahu pula dia kondisi kita akan datang. Oh, kalau ku tengok-tengok dari aura kau ini kan aura kambing. Kau nggak bisa kerja depot air karena kambing takut sama air. Ini contohnya. Tahu pula dia kejadian yang akan datang. Itu tak boleh. Sedangkan itu aja banyak kita percaya sama dukun. Betul enggak, Pak? Banyak orang percaya sama dukun. Contoh minta maaf caleg-caleg tuh. Kalaulah dia memang percaya sama Allah, ngapain pergi ke dukun? Kalau dukun tuh bisa mendudukkan anak menjadi seorang caleg, ngapain anaknya nyolong brondol lagi, Mbak? Anaknya dukun itu malah golek brondol. Nek mujarab kan yo doa dek ini kan yo anaknya disik yang dijadikan ngapain orang? Paham Wak? Bu, Ibu, sama dengan ibu-ibu daerah Mandau itu datang dia ke rumah Ustad. Aku wis gak tahan menen delok laki iku Pak Ustad, jijik tenan aku delok raye wis main judi, main condro pula iku nang simpang suram iku Pak Ustad. Terus kenapa rupanya Bu mau ku santet? Mau ibu santet? Iya jangan Wak, nggak ada Pak Ustad. Ustad nggak ngerasakan apa yang ku rasakan. Ujung-ujungnya pergi dia ke rumah dukun. Dukunnya pun mana orangnya? Ada fotonya, ada Pak Dukun. Tengoknya gini. Oh, pakai kopiah putih. Bajunya coklat. Loh, kok koyo abang iku kata dukun ini kan. Itu contoh aja. Oh, apa kata dukunnya? Aman itu. Kau ambil rambutnya bawa kemari. Oh, bininya semangat kali. Oke lah, pergi dia. Bininya pun bingung, cemana lah mau ngambil rambut lakiku, jambak yo ketahuan lah. Akhirnya dia ingat setiap lakinya mau berangkat kan pakai sisiran. Oh, di sisir itulah diambilnya Wak. Cuma dia nggak paham rupanya sebelum lakinya bersisir, mertua lanangnya pun sisiran. Salah nggak bawa rambut mertuanya yang terbawa. Oh, dukun nih baca nanti kau taruh ya di atas apa pintu. Sempat lewat pasti manut kroniko. Lewat betulan mertua lanangnya Wak. Nyangkut lah ke situ. Asal kemana Wak wedok tuh ke situlah mertua lanangnya. Ini gara-gara main nggak usah percaya Wak. Nyambung Bu. Lanjut. Selanjutnya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya kau pergi ke neraka. Emangnya apa yang kau lihat Rasul? Apa kata Rasulullah? Bo, ini khusus perempuan. Bo, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, aku banyak menemui perempuan di dalam neraka. Perempuannya Rasul, kata Aisyah sambil mau tidur. Iya. Emangnya yang macam mana perempuan yang kau lihat tuh Rasulullah? Ada kulihat perempuan yang rambutnya digantung, lidahnya ditariknya sendiri sampai keluar Wak, dan kukunya panjang mengoyak isi perutnya sendiri. Ditanya oleh Aisyah, siapa itu ya Rasulullah? Itulah perempuan-perempuan yang suka sekali menceritakan keburukan orang lain. Kalau di Amerika kan ngono itu orang-orang itu Bu. Suka kalian jari kejelekan orang lain. Orang Amerika loh Bu. Kalau orang kita sini ada Wak? Nggak ada? Alah nggak percaya. Nengok dari mulutnya aja suka kali nyeritain orang. Jangankan ke luar negeri kamu, orang di peruritan aja kita nyeritain orang. Wak apa? Delok iku awak iku. Jilbab kuning, kelambi kuning, rok
kuning koyok tai. Dah berdosa. Lewat pula satu lagi. Yuk delok iku awak iku, delok iku sing cah iku. Nandi sing iku lho. Ojo ndelok, ndene ndelok kita. Ngapa rupanya tengok itu jilbab hitam, baju hitam, mukanya merah. Udah kayak tunggul kena panjat api katanya. Berdosa. Ya kadang-kadang ustadznya pun juga diceritain kok. Iya Pak, aku udah paham betul itu. Makanya Bu, jangan kalau ingin lidahmu selamat dan insya Allah di akhirat tidak kena azab, jangan suka mencari kelemahan orang lain. Paham bundaku? Yang kedua ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apalagi selain itu kau jumpai tentang perempuan? Ada, aku tengok perempuan badannya badan manusia, kepalanya kepala babi. Kepala babi Rasulullah. Iya. Siapa itu Rasul? Kata Aisyah, itulah yang perempuan suka melawan sama lakinya. Mampus. Iku kan awakku ngomongnya dek. Aku kalau aku tengok-tengok dari muka bapak ini sering kali kena merepet ini. Iya Pak. Bu, Ibu, apa sih gunanya kau marah-marahi lakimu? Memang susah Wak kita jadi laki-laki sekarang, di rumah terus kena marah. Cici teran aku dulu raimu mas turu bu kecok apa? Ini salah kita Pak. Pergi kerja nggak balik-balik di bel. Apa nggak ngerti kau jalan pulang udah sore? Pas pulang, ngapa kau pulang katanya apa? Kalau ada bapak punya bini kayak gitu tukar tambah aja Wak. Bu, Ibu, ini mau bawa pulang 6M. Tugas seorang istri kepada suami 6M. 6 apa Wak? Ingat Wak ya, tapi ojo ngeres. Ini bahasa Jawa aku buat. 1, melumah. Nah kan udah ketawa, yang enggak aja pemikiran Riko, awak ngaji kok ngeres. Melumah, murab, melebu, metu, merem, melek. Harus hafal, ayo Bu. Melumah, murab, melebu, metu, merem. Ingat Wak ya, 6M. 1, M pertama melumah. Kamu harus terbuka dengan suamimu. Ini kadang-kadang banyak istri nggak terbuka. Pak, bapak suruhlah istri beli rokok. Pasti ada tanya, dibalikin nggak Pak? Ah, nggak terbukanya Ibu. Harus terbuka Wak. Ini kadang-kadang lakinya nggur nanyanya. Masih adanya deh uang yang tadi. Duit. Mana neng meneh? Saya larang kabeh ngerti kue. Brambang larang, cabai larang, nekon duit air iko. Itu mak-mak daerah Jawa Tengah. Kalau mak-mak sini masa, saking takutnya ketahuan sama lakinya, sampai di sininya disembunyiin Wak. Kok tahu Pak Ustadz? Pernah aku tengok orang kayak gitu, disembunyikannya di kacamatanya, biar takut nggak ketahuan lakinya. Harus terbuka sama suami. Jangan kau lawan suamimu Bu. Selain kunci surgamu orang tua, inilah suamimu Bu. Walaupun kayak gitulah bentuknya, itu kunci surgamu Bu. Bu, pertama terbuka. Yang kedua murab. Murab itu apa? Kau tutupi kejelekan suamimu. Jangan kau humbar-humbarkan, itu suamimu. Kenapa kau ceritakan kejelekannya? Yang malu juga kamu. Ini pantang ada nanti orang along-along. Tuku, wak, Rene wak. Nggak lama datang wak, itu datang pula wak B. Wak sih, ini nekon. Tuku apa? Nduk. Kula susah tenan bojoku. Ah udah mulai tuh. Dikei mangan gandul nggak gelem.
kei mangan gori gak gelem, ngei duit siti jijik tenan aku delok. Ini kadang-kadang ada juga nih bapak kurang sadar itu, ngasih dikit mau enak makan, enak kali Riko. Ya cuma bini nggak marah, ya kan Wak? Tutup aib suamimu, itu tugas perempuan. Yang ketiga, melumah, murab, melebu. Tahulah Bu, pemasukan laki. Jangan nasi COD. Nah, ini ketawa Wak tuh sering kena bati bininya COD. Bentar-bentar 2 hari sekali datang COD. Bentar-bentar datang COD. Asik nak membeli merawat muka ke muka, muka ke muka. Bu, Ibu, tengok pemasukan laki. Kalau tak sesuai jangan kau paksa. Disitulah ketika nanti sakit hatinya kau memaksakan sesuai dengan ketidakmampuan dia, kau paksa. Disitulah menyebab hati sakit suamimu, hatinya sakit. Disitulah murkah Allah turun kepadamu sampai hatinya baik kembali kepadamu. Pak, sering gak kena macam gitu awak? Nah, tobat Bu. Setelah itu, setelah mulemah, murab, melebuh, metu, pandai-pandailah ibu mengeluarkan duit. Jangan nasi nak humbar-humbar aja. Kasihan laki kita. Udahlah ngegrek-ngegrek di ladang orang, manen-manen di ladang orang. Kerja baik tak dipuji, kerja salah dicaci maki, nyengir kena panas macam kambing nyium kencing. Riko asik nak COD, tapi bukan ibu-ibu sini loh Wak. Paham Bu? Setelah itu apa lagi? Mulemah, murab, melebu, metu, merem, melek. Merem, tutuplah seluruh kejelekan yang ada pada laki ini. Bu, walaupun lakimu jelek, minta maaf, bersyukur. Walaupun dulu awak waktu masih muda 17 laki-laki suka sama ibu waktu gadis. Wawak tembakan wawak jadi sama Wak Leman contohnya. Malah jadi sama Lek Legino. Ya udah syukuri aja Lek Legino itu, sayangi Legino, cintai Legino, bila perlu museumkan Legino itu. Karena itu udah takdirnya. Ibu jangan ibu pikir-pikir, ih penak tenan ya nek koyo papa iku lah bojoku. Belum tentu Bu. Karena kita ini suka sekali menjadi penikmat, belum tentu enak jadi pemilik. Pergilah ibu ke pinggir jalan sana, nampak mobil Pajero, ada ibu-ibu pakai kaca reben, duduk main-main HP. Ibu ngomong, ya Allah sempat aku koyok ngono iku. Kan gitu kita. Ibu nggak tahu 35 bulan lagi mau dibayarnya dia mumet. Lagipun kalau dia punya mobil itu ya mobilnya itu ajanya. Kalau kita kan enggak, tinggal nyetok gini aja, super band tukar-tukar, tiap hari kita tukar, ngapain kita sombong? Nek mobil wong iku ya iku-iku aja kan? Makanya bersyukur. Paham Bu? Jangan pernah kau lawan suami-suamimu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya boleh manusia menyembah selain kepada Allah, ku perintahkan seluruh istri menyembah kepada suaminya. Saking wajib patuhnya ibu kepada suami. Bu, ibu, jangan kau marahi lagi lakimu. Kecuali lakimu itu laki yang memang tidak soleh, sholat gak gelem, puasa ya motel sampai sebulan. Nek ngono iku mungkin mikir Riko. Aku nek ngene biyen Mas mendingan nikah karo Pak Budi. Lah umpamanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Ibu tadi 6M Bu ya. Melumah, murab, melebuh, metu, merem, lihatlah kebaikan suamimu terakhir. Melek, lihat kebaikan suamimu. Jangan kebaikan suami orang yang kau tengok.
Ini kadang-kadang Pak, minta maaf Pak, bini kita nih lebih lembut pula ngomong sama laki orang lagi Pak, ya kan Pak? Sempat laki orang lewat, oh lembut gigi pada lidah. Wes bali mas, akein tuh datang lakinya pulang. Ngapa ke Bali? Wes gawa duit gak? Pekok. Udah jelas uak tuh tukang jual es krim, musim hujan pula, disuruhnya pula dapat banyak duit, mana mungkin? Itu contohnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, wahai ibu-ibu, jaga suamimu baik-baik, karena demi Allah perempuan tuh mudah masuk surga. 1, jaga sholat 5 waktu. 2, tutup auratmu. 3, jaga kehormatanmu. Yang paling mudah nomor 4, jangan melawan sama laki sekalipun. Sanggup? Berarti enggak sidoh masuk surga. Ya telok-telok laki ya Pak Ustad. Nek laki main judi online, main tapo, ya aku yang jaluk cerai lah katanya pula kan. Makanya wah ya jangan buka sembarangan wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk tadi pelajaran selanjutnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya gimana dari masjid ke masjid? Wahai orang-orang yang hadir di halam ini Pak, khususnya laki-laki, berjamaahlah kau ke masjid. Kalau tidak, dengar kisah ini. Suatu kisah Rasulullah naik di Bukit Sofa, dikumpulkan sanak keluarganya. Ada yang mengatakan 75 orang, ada yang mengatakan sahabat-sahabat dikumpulkan itu 57 orang, ada yang mengatakan 43 orang. Itu khilafillah ulama. Apa kata Rasulullah naik dia di Bukit Sofa? Wahai seluruh sanak kerabatku dan orang-orang yang berkumpul pada malam ini, kata Rasulullah, kalau kuucapkan, kalau kukatakan dari sebelah Bukit Sofa ini ada orang yang datang akan membunuhmu, kalian percaya tidak? Kata Rasulullah. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Rasul Pak. Setelah paman Rasul, Abu Lahab itu juga besan Rasul. Karena ada anak Abu Lahab yang bernama Utbah menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Udahlah paman juga termasuk besan. Apa kata Abu Lahab? Muhammad, kalau cuma hanya kau menyampaikan berita hoa itu, ngapainlah kau kumpulkan kami? Apa kata Rasulullah? Kalau memang kalian beriman kepadaku, kata Rasulullah, mari ikut takut kepada Allah, sembah Allah dan beriman kepadaku. Pas diajak beriman Pak, bubar seluruh orang-orang, nggak mau beriman. Tinggallah Abu Lahab situ satu orang. Apa kata Abu Lahab? Dipanggilnya anak laki-lakinya, sini kau Utbah. Apa ya? Kau milih ayah atau Muhammad? Kalau kau milih ayah, kau dengarkan omongan ayah. Kata Abu Lahab, sekarang juga kau pergi ke rumah Muhammad, kau ceraikan anaknya, kau caci maki itu Muhammad. Kata Abu Lahab, Pak. Utbah karena memilih perintah ayahnya pergi ke rumah Rasulullah. Dipanggilnya Rasulullah, nggak pakai bahasa sanjungan, cuma sebagai nama aja. Muhammad, mulai hari ini, detik ini, aku tidak mau beriman kepadamu. Dan mulai detik ini, ku ceraikan anakmu Ruqayyah. Menangis Rasulullah mendengar anak perempuannya diceraikan oleh Utbah. Terakhir mau pulang, malah diludahinya muka Rasulullah, Pak. Cuy, pergi dia. Pulang sampai ke rumah, apa kata Utbah kepada ayahnya? Ayah, udah ku buat yang keinginan ayah. Apa? Udah ku caci maki Muhammad. Dia ngomong apa? Nggak ada ngomong apa-apa. Bahkan udah ku ceraikan anaknya Ruqayyah. Rasul Muhammad ngomong apa? Apa kata Utbah? Nggak ada ngomong apa-apa, cuma nangis anaknya ku ceraikan. Cuma wahai ayahku, katanya, kata Utbah, sebelum aku pulang ku ludahi mukanya. Ada Muhammad ngomong? Enggak, cuma berdoa dia. Apa doanya? Kata Abu Lahab. Wahai Allah, kata Rasulullah, kirimkan seekor anjing dari neraka untuk membunuh Utbah. Itu kata Rasulullah kepadamu wahai Utbah. Kata Abu Lahab, benar wahai ayahku Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Menangis Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Wahai Utbah,
mampus Riko ubah. Nabi itu tak pernah berbohong dari lahir sampai sekarang. Pasti itu datang anjing di neraka untuk memakanmu. Sekarang dengar baik-baik bapak-bapak. Abu Lahab saja, orang kafir, musuh Nabi, percaya dengan ucapan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang kutanya bapak-bapak yang hadir nih, karena yang wajib berjamaah itu bapak. Apa kata Rasulullah? As-salatul jamaah, salat berjamaah lebih afdal min salatil fazi, daripada kau salat sendiri di rumah 27 kali lipat. Kalaulah bapak tak melakukan itu, bapak tak sering jamaah Jumat, bapak tak sering jamaah untuk memakmurkan masjid, berarti lebih kuat iman Abu Lahab daripada kau yang tak pergi jamaah ke rumah Allah. Nyambung pak? Abu Lahab aja percaya omongan Rasulullah. Masa kamu yang beriman kepada Rasul, masa kamu yang mengaku umat Rasulullah, berjamaah pun kau tak mau, berarti kau tak percaya dengan ucapan Rasulullah. Kalaulah sudah kau tak percaya dengan ucapan Rasulullah pak, lebih berimanlah Abu Lahab daripada iman kita. Lebih kuat iman Abu Lahab daripada iman kita. Mampus keneng meneh. Mau dianjing-anjing ke, awalnya diutek-utek ke, terus malah digila-gila ke. Iki diomongnya pula aku koyok iman Abu Lahab. Aku ini gak ustad tak tapok cocok deh. Pak, mungkin belum pernah dengar bapak penceramah macam aku nih. Aku main ku gas-gas saja, biarin. Betul pak? Dan juga apa kata Rasulullah? Tidaklah kau dianggap sholat kalau kau bertetangga dengan masjid tapi kau tak sholat di masjid. La sholata, kata Rasulullah. Kau tak dianggap sholat. Makanya kau dapat pak, setelah kau jaga sholatmu 5 waktu, kalau dapat berjamaah lawak. Yo piye Pak Ustadz, kami nek wayai pagi menjelang zuhur nanganca. Zuhur sampai asar yo kami yo juga nanganca. Maghrib kau diancak juga. Kalau sempat juga diancak sampai isya, ninja berarti kau. Oh Pak, jangan marah Pak ya. Nah beginilah kalau kami orang Batubara ceramah tak pandai sindir-sindir. Berarti pulang dari pengajian ini Pak, Bapak tanya iman Bapak. Kalau kalah daripada iman Abu Lahab, hina betul lah diri kita yang hadir nih Pak. Orang Abu Lahab aja wong kafir coyo omongan Rasulullah. Masa Riko omongin umat Rasulullah, nggak percaya dengan ucapan Rasulullah. Mau nyambung enggak lagi. Nyambung Pak. Udah panas rahang gulo Pak Imam. Udah 1 jam setengah kurang 10 menit. Piye iki Pak? Lanjut. Iki piro amplop kok lanjut. Ini bercanda aja nih Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, Bu, Ibu. Ada yang bertanya kemarin waktu saya tabligh akbar di daerah Ujung Batu. Apa katanya Pak Ustadz, kata ibu-ibu, bagaimana kami untuk supaya mendapatkan pahala juga jamaah? Sedangkan kami dalam hukum fikih yang wajib jamaah itu laki-laki, yang perempuan kan ngomongnya Pak Ustadz. Jadi piye ku Pak Ustadz? Ibu harus urus suami ibu menjadi tamu Allah, maka ibu dapat pahala yang sama. Paham Bu? Nek wayai hari Jumat, dengar baik-baik. Ibu nih bantu nih suami supaya ke masjid. Jangan jangan ibu masak yang makruh, jangan. Ini rendang jengkol toco pete. Hari Jumat, lakinya makan sampai keluar keringat, kena dengar azan cepat-cepat. Nggak pakai gosok gigi. Pas wayai imang walot bolin wawa itu pun besar kali mulutnya. Apa kata teman tetangganya? Ih ya Allah, cocok wawa iki kok mampu kentut monyet.
Paham, Bu? Yang kedua, kalau ingin kau mendapatkan pahala seperti suamimu, Bu, urus dia menjadi tamu Allah. Kalau hari mulai besok subuh, bangunkan dia. Assalatu wassalamu alaik ya imaman mujahidin ya Rasulullah. Enak, Bu? Enak, Pak. Makanya itulah saya diundang orang, Wak. Enak kan nggak diundang orang, Wak. Kalau udah bunyi tarohim, di sini ada Pak Imam tarohim? Ada, Pak? Nah, biasanya kan mungkin solawatan. Kalau nggak juga asal udah dengar bunyi itu masjid, bangunkan lakimu, Bu, supaya dia jadi tamu Allah. Dia kan tidur tuh, Mas. Bangun, Mas. Tangi masjid wes muni, pegang ujung kakinya, bangun. Kalau ujung kakinya digoyang-goyang nggak juga bangun, naikkan sedikit, Wak, lututnya digoyang. Kalau lututnya juga dia nggak bangun, naikkan sedikit, Wak. Itu biasanya bangun Wawa itu. Kemana-mananya pikirannya. Paham, Bu? Urus suamimu menjadi tamu Allah. Ini jangan kayak kejadian tempat kami. La ilaha illallah. Masjid bagus, Wak. Musolanya bagus, bukan masjid musola. Kalau dihidupkan sama dia musolanya udah kayak pasar malam, saking terangnya musola tuh. 17 kipas angin semua dihidupkan sama dia, dicetekkan. 4 AC dihidupkan semua sama dia, sampai gembung loh awak iku nang masjid. Tapi nggak eneng jamaah. Itulah herannya, yang buka pintu Wawa itu, yang bersihkan tikar untuk sholat subuh Wawa itu, sing azan Wawa, sing komat Wawa, sing imam Wawa, sak makmume mana bisa, Wak. Udahlah bengkok bentuk uak itu, namalah kakek-kakek, sasisnya udah kena. La ilaha illallah. Dengar, kasihan dengar azannya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah bunyi sapi manggil orang, ngoh. Enggak juga ada yang datang. Wes lah neng eneng sing tekoh min komat ae laku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalal shalah, hayyalal falah, kudi qomati shalah, kudi qomati shalah. Lidahnya udah alot, nggak bisa kodoko lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diambilnya mikrofon, diselipkannya di sininya, Pak. Udah tahu dia sendiri, sok-sokan pula Wawa itu. Luruskan sop, rapatkan, pasangnya nawaitu usolli fardos subuhi roke ngatemi. Rencana dia ro'ata ini, Wak, cuma lidah dia wes alot. Usolli fardos subuhi roke ngatemi imaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh pula dibilang waktu karena udah nggak tanggap lagi, udah tua, Wak. Ujung-ujungnya waladhdallin.
Bayangkan wak ketika walot dolin ening sing ngamin ke. Amin. Ya wawa iku batin. Mau enggak eneng uang. Iki sakjane sapa sing ngamin ke iki. Mulai lawak takut dia udah kayak cempedak nangkah kulitnya tuh saking takutnya. Rencananya kakek ini ya memang mau baca ayat panjang karena disunahkan baca ayat subuh itu ayat panjang. Karena takut ayat pendek lawak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam jalid wa lam yulad sambil nengok. Tolong pingsan lawak itu, Wak. Karena mikrofon lengket di bajunya, jaluk-jaluk tolong ya wong krungu lah. Ya teko kabeh wong. Wak iku pingsan, Wak tangi wak. Ada yang ngasih minyak kayu putih, ada yang apa, udah sembuh. Wak. Ojo tekon, aku golek ambekan dhisik. Udahlah Wak, supaya Wawa aman. Bawa minum Wak. Iyo. Ini kata Wawa tadi loh, Wak. Sakjane pun susu eneng Wak. Oh eneng ya gak apa-apa. Wawa iku pun ngomong, kok gak legi, kata Wawa iku. Sakjane pironya susu sak kaleng nang kene. Ini kata Wawa yang pingsan itu, Wak. Terus kata jamaahnya ngomong, ojo kakek cocok lah Wak, sing eneng ae ngopo, kata. Ya wis lah gak apa-apa, kata. Sakjane ngopo nyawa jaluk-jaluk tulung. Lah iya aku mau sing ajan, aku sing komat, aku sing imam gak eneng wong apa-apa kok pas wayahe walok dolin eneng sing ngaminke. Ya tak delok sambil wayahe wedi tak delok rupane eneng wong mot kowe gedhi abang, tinggi, besar berbulu, itulah yang membuat aku pingsan. Terus Wawa itu pun ngomong, aku pun heran karo kalian. Mau tak panggil as-sholatu khairum minan naum riku gak teko. Aku jaluk-jaluk tulung kok malah rame. Nah, rupanya caranya gitu Pak Imam. Siap sholat jamaah subuh besok azan, jaluk tulung. Tolong. Ku jamin rame orang datang Pak. Cuma bukan mau sholat, mau nengokin apa Pak Imam jaluk tulung katanya kan. Paham Bapak Ibu? Makanya usahakanlah, kompaklah kamu di kampung ini. Cari muazzin yang bisa menggugah hatimu, Pak. Bila perlu subuh tuh buat azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun nanya, Sopo iku sengaja aku lungo masjid untuk nengok orang sing ajan. Minimal ngono wong teko. Atau buat nazan SCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tergugah hatinya. Ini asik nadanya dari subuh sampai subuh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu seni, Wak. Cobalah kalau azan gak pakai seni, gak enak loh, Wak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Sopo sing arek teko juga. Tapi coba bernada sedikit. Sama dengan kita imam. Imam kalau enak nadanya orang pasti. Ini contoh. Wawa jadi makmumku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kan sesuai imam.
Sama dengan masyarakat, kalau sudah pemimpinnya baik, benar dan jujur, kujamin makmumnya, masyarakatnya juga baik dan jujur. Ya enggak? Begitulah imam. Coba imamnya enggak pakai nada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan ngono iku kan? Pasti makmunya amin, ngono iku kan? Jadi minta maaf begitulah Pak. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang ada di RT 28 RW 06 ini, mudah-mudahan orangnya menjadi takwa setelah pulang dari pengajian ini. Amin ya Rabbal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari jam setengah 10 aku tadi bercerita, ini sudah jam 11 kurang 3, 1 jam setengah sudah saya cerita. Nggak kerasa Pak Ustadz. Ya bagi yang mendengar memang nggak kerasa. Bagi aku yang cerita udah panas luar dalam aku bahasakan, Riko nggak ngerti. Nek Riko kan wayai guyung-guyu, wayai serius mangop. Kan nggak ngerti Riko bagaimana perasaan rahangku ini yang udah panas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak yang mau dibawa pulang kesimpul hari ini, 1, jaga sholatmu insya. Kedua, datanglah ke masjid untuk berjamaah. Jangan sampai kuat pula iman Abu Lahab daripada imanmu yang hadir pada hari ini. Yang ketiga, ibu, hormati, sayangi suamimu. Ingat 6M tadi Wak ya, insya Allah. Yang terakhir ku ingatkan di awal tadi, gunakanlah otakmu. Karena sehebat apapun kau beramal ibadah, sehebat apapun kau sudah haji dan umroh, semua amal kebaikan sudah kau lakukan, tapi kalau tak pandai kau menggunakan otakmu, wa yaj'alur rijsa alladzina la yaqilun, tetap akan kena azab oleh Allah karena tak pandai menggunakan otaknya. Inilah mungkin sekelumit ilmu yang dangkal yang dapat ku sampaikan. Murah rezeki, panjang umur itu pun kalau diundang lagi, ya insya Allah kita jumpa ya Wak. Dengan catatan asal cocok aja. Ya maksudnya tanggalnya nggak bentrok Wak. Jangan Wak pikirkan iki pasti Ustadz mikir ke amplop ini. Oh aku nggak sombong, kalau amplop tuh aku buang-buang aja Wak. Ya kalau isinya urusan awak lah itu kan. Cuma ini pernah kejadian, nanti pernah aku sampaikan tak belum di sini. Jadi ada Ustadz penceramah panitia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustadz Budiman Danau Lancang. Iya Pak, saya sendiri. Ada yang bisa aku bantu Pak? Ada Pak Ustadz, kami hari ngerental Riko. Kayak mobil Avanza aja mau dirental. Kenapa rupanya Pak? Kami mau ngerental Ustadz jadi imam sekaligus khutbah Idul Fitri. Kan orang yang sing jaluk kan Pak Ustadz? Urung, ya wis berarti kami tempat kami lah Pak Ustadz, siap. Rupanya malam takbir datang dia Wak. Dijemputnya lah saya pakai mobil. Dalam mobil ya cerita, Pak Ustadz, gawe sing sedih-sedih Pak Ustadz. Masalahnya masyarakat tempat kami itu hatinya dan otaknya keras. Ya koyok uang nang petapan sang dengar ceramah iki lah Pak Ustadz omongnya wawa itu. Insya Allah tak omong. Singkat cerita khutbah lah saya Pak. Khutbah Idul Fitri kan 3 yang saya kupas. Tentang orang tua kan sedih Pak. Tentang anak yatim sama fakir miskin. Atas izin Allah, demi Allah, karena Allah, bukan karena sehebat ceramah. Satu masjid nangis Pak. Singkat cerita turun dari mimbar, oh orang-orang tadi kan berpeluk-pelukan semua sama saya, udah kayak mobil tepuru aja, cipika sampai benyek pipiku cipika. Wong akeh, cuma satu membuatku menambahku menangis di situ. Allah. Kan nggak perlu diantar bontot sama awak itu kan? Awak takut yang mau dikasih bontot pula. Pak, lanjut Pak, fokus kemari Pak.
Siap. Lanjut. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Akhirnya aku bertambah menangisku karena bapak yang cipika cipiki itu bertambahlah nangisku karena pas peluk-peluk gini Wak, tercium aku mulut dia bau kentut monyet Wak. Itulah yang membuat aku menjadi lebih menangis. Akhirnya semua udah peluk-pelukan, satu yang memeluk terakhir, itulah panitia yang jemput aku tuh. Pas, memang pas tenan Pak. Sedih tenan cara mereka wong kabeh nangis iso tak rental meneriko ya Allah ya Allah. Singkat cerita, besoknya langsung ke rumah dia sarapan lontong, siap ngerokok balik sampai ke rumah. Saking takzimnya dengan ustadz dibukakannya pintunya Wak. Saking hormatnya dia sama saya, turun disalamkannya amplop, dia masuk pergi. Bayangkan Bapak Ibu, tadi waktu saya khutbah satu masjid menangis Wak. Yang herannya ketika aku masuk rumah, ku buka isi amplopku, ku tengok isinya aku yang menangis Wak. Nggak sesuai Wak. Mudah-mudahanlah jangan nangis juga aku malam ini Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin sekelumit ilmu yang dapat saya sampaikan. Ingat pesan-pesan hikmah yang dalam ceramah tadi Wak ya. Ojo nggur guyang guyu ya sing riko pikirke. Nek ngomong Jawa riko oleh nyengir tapi mbok mi. Nah, mudah-mudahan acara kita ini ditajah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dosa-dosa kita, dan kita tutup acara kita dengan bermunajat kepada Allah, diawali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khususan ya Allah seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun. Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar ya Allah, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Ya Allah Arhamar Rahimin, kajian Isra Mi'raj ini telah mengingatkan hati nurani kami ya Allah
dengan ridha dan kuasa-Mu ya Allah. Sepulang pengajian ini ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami yang kasar menjadi lembut ya Allah. Orang-orang yang berani selama hari ini kami meninggalkan solat, datangkan rasa takut dalam hati kami untuk meninggalkan solat ya Allah. Ya Allah, sepulang dari pengajian ini ya Allah, ringankanlah tubuh kami, ayunan kaki dan tangan kami untuk memakmurkan rumah-Mu ya Allah, masjid dan musola-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah selalu menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Ya Allah, selama hari ini kami juga ada yang sholat ya Allah. Terimalah sholat yang kami laksanakan ya Allah, walaupun jauh daripada kekhusukan, walaupun jauh daripada keilmuan ya Allah, tapi ada setitik iman kami yang Engkau berikan. Itulah sebisa kami untuk melaksanakan sholat. Terimalah sholat yang kami laksanakan ya Allah. Ya Allah Arhamar Rahimin, jadikanlah kami seorang suami yang takut malu di hadapan-Mu dan di hadapan para anak-anak kami kalau kami meninggalkan sholat ya Allah. Jadilah kami ayah yang baik ya Allah. Jadikanlah kami ibu yang baik yang selalu mengingatkan keluarga kami dalam perihal sholat ya Allah. Kami selama hari ini sudah banyak salah langkah ya Allah. 1 tahun kami didik anak kami di TK, 6 tahun kami masukkan di SD, 3 tahun kami masukkan SMP, 3 tahun kami masukkan SMA, 4 tahun kami kuliahkan. Semua hanya untuk mengejar dunia, tapi kami tak pernah mengingatkan anak kami tentang akhirat ya Allah. Jarang kami orang tua yang mengingatkan tentang sholat ya Allah. Jarang kami menunjukkan bagaimana tata cara sholat yang benar dan baik kepada anak-anak kami. Ampunkan dosa-dosa itu ya Allah Arhamar Rahimin. Ya Allah Arhamar Rahimin, jadikan ilmu yang kami dengar menjadikan ilmu yang tafa'ubi. Jauhkan kami datang dengan niat yang salah, jauhkan kami dari ilmu yang salah, jauhkan kami dengan tata cara ibadah yang salah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, yang takut akan azab-Mu ya Allah Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma barik Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Sampaikanlah ya Allah kami semua yang hadir dan cucu cicit kami ya Allah sampai dalam bulan Ramadan di tahun ini ya Allah. Dan dengan ridha dan kuasa-Mu juga ya Allah, rajinlah kami untuk melaksanakan sholat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur saya kepada Bapak Ibu. Tolong doakan saya supaya tahan suara saya sampai habis jadwal ceramah saya, karena ini insya Allah yang diawali kemarin dari tanggal 31 Januari dan insya Allah berakhir di tanggal 26 bulan 2 ini. Jadi tiap malam bahkan ada 3 titik satu hari. Saya minta mohon semua pada jemaah biar Allah kasih kuasa suara saya tak habis. Dan tolong doakan juga Bapak Ibu, insya Allah 10 awal Ramadan, insya Allah tolong doakan Bapak Ibu ya. Saya ada tabligh akbar di 3 tempat, daerah 1 Batam, pindah setelah itu ke Singapura dan ke Malaysia. Tolong doakan Bapak Ibu. Bu, doakan Bu. Amin ya Rabbal. Itu pun kalau diundang orang itu. Makanya aku minta doakan sama Wawa biar aku diundang orang tuh ke sana. Makanya inilah mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.